Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras, ngobrol cerdas dimanapun berada. Pada siang hari ini kami berada di wisata Batu Runcing, Selungkang Oso, yang baru diperbaiki, artinya diperbagus, sedang dalam finishing. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Antonius Salam, Ketua Lazismu Selungkang, dan juga salah satu tim daripada Ngobras, artinya ngobrol cerdas. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sahabat dimanapun berada, kita berbincang-bincang, ngobrol santai dengan Bapak Antonius Salam. Begini Pak Anton, kita lihat ini perkembangan potensi-potensi yang ada di Selungkang ini. Yeah. Cukup banyak, terutama ini potensi wisata. Mungkin bagaimana Pak Anton melihat dengan potensi-potensi yang ada di Selungkang ini? Yeah. Melihat dari kebijakan Kota Salunto, juga berkaitan pula dengan perkembangan yang ada di Selungkang. Selungkang banyak mempunyai potensi wisata yang luar biasa, terutama wisata yang berkaitan dengan tentang geopark ya. Jadi yang berkaitan dengan batu-batu. Hal ini bisa dikatakan perlu untuk dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena dari pendapatan asli daerah Kota Salunto nampaknya sangat minim. Nah, dimulailah dengan adanya renovasi ini, insya Allah itu akan memberikan dampak positif, terutama dengan banyak kunjungan pihak luar datang ke Batu Runcing ini. Setelah tidak langsung menggenjot perekonomian UMKM ya. Betul. Lagi sekarang kita sudah ada di Selungkang Oso ini, Mudik Lurah. Betul. Cukup berhasil membawa wisatawan ya, baik dari Selungkang maupun dari luar Selungkang yang datang, dan itu memberikan income yang sangat luar biasa terhadap masyarakat. Iya. Kemudian terkait tentang ini, apalagi hari ini kan beberapa bulan lagi kita akan memasuki pesta demokrasi ini, terutama kita di Selungkang ini. Bagaimana Pak Anton melihat peluang, apakah peluang keterpilihannya caleg-caleg kita di Selungkang ini? Keterpilihan caleg oleh partai politik itu perlu diapresiasi. Kenapa? Para caleg-caleg ini merupakan putra-putra terbaik. Nah, dari 14 caleg yang dari Selungkang ini, siapa di antara mereka yang bisa naik lagi menjadi anggota DPRD? Kita melihat ada beberapa caleg yang kinerjanya, rekam jejaknya bagus. Nah, kalau dia sudah berbuat lebih baik, sudah nampak dia komitmen untuk membantu masyarakat dari sisi apapun, saya yakin ada ya minimal 1 orang, bila perlu 3 bisa naik ke DPRD Kota Salunto. Berarti secara tidak langsung yang berkinerja bagus ini perlu kita lanjutkan ya. Iya. Untuk periode, kita beri kesempatan untuk periode kedua. Betul. Kemudian terkait persoalan-persoalan yang marak hari ini kan, demokrasi di Indonesia ini kan yang tercederai dengan uang politik. Bagaimana Pak Anton melihat untuk menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Selungkang untuk pemilu yang 2024 ini? Iya. Masalah politik uang ini merupakan masalah yang sangat besar sebetulnya. Salah satunya itu disebabkan karena kurang tanggung jawabnya kita sebagai pemilih. Kenapa kurang tanggung jawabnya? Ketika kita memilih caleg-caleg atau orang untuk kita dudukkan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka keterpilihan mereka akan menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab pemilih. Ketika ada salah satu putra terbaik naik, maka itu pilihan kita. Nah, karena pilihan kita, tentu saja anggota DPRD mendapatkan yang namanya pemasukan pendapatan yang hak mereka, hak anggota DPRD. Tapi kita merasa dengan mendapatkan hak, mereka akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dewan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan
Tidak lagi kayak kadang kita lihat beberapa tahun ini di Silungkang ini hampir separuh tidak membeli ya. Iya. Artinya kemudian yang separuhnya sepertiganya lagi itu suaranya lepas keluar gitu. Ini merupakan tanggung jawab kita juga ya. Betul. Artinya Betul. apa namanya tuh? Berarti orang kita ini gampang. Artinya dibujuk dengan uang 100.000, 200.000, Iya. sementara dia tidak memikirkan padahal suaranya itu untuk 5 tahun. Iya. Ini bagaimana nih himbauan untuk masyarakat kita nih supaya bisa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2023, Iya. 2024 ya. Betul. Karena ini merupakan tugas negara. Seorang menyalurkan suaranya untuk menaikkan salah satu putra terbaik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka seorang pemilih memang harus banyak belajar. Ada 3 tugas pokok dari anggota DPRD itu. Yang pertama, mereka punya tugas legislasi. Mereka membuat perda bersama wali kota. Eksekutif ya. Nah, eksekutif. Nah, yang kedua, mereka juga memegang yang namanya anggaran. Membuat anggaran. Anggaran dari seluruh SKPD yang ada di kota. Hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kota, salah satunya di tangan anggota DPRD. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga adalah mengawasi. Mengawasi kinerja pemerintah. Jadi dari yang namanya sosial, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, itu wajib diawasi oleh DPRD. Nah, itu sudah ada dalam aturan undang-undangnya. Baik, mungkin kita himbau kepada masyarakat ya, dengan melalui media ini. Kita sebagai kita netral ya, tidak memihak kepada siapa-siapa pun. Tapi kita pilihlah terutama caleg kita ya dari Garis Silungkang, pilihlah yang betul-betul yang memiliki kompetensi, kemudian rekam jejaknya jelas, komitmennya jelas, dan berpeluang untuk menjadi legislatif ya di kota. Betul. Mungkin sahabat ngobrol dimanapun berada, ini sedikit bincang-bincang kita dengan Bapak Antonius sebagai salah satu tokoh ya di Silungkang. Mudah-mudahan dengan ngobrol cerdas ini bisa mencerahkan atau mengajak masyarakat supaya untuk datang tanggal 14 Februari 2024, karena satu hak pilih kita ini akan menentukan nasib kita menuju perubahan di tahun 2024 dan seterusnya. Demikian saja sahabat ngobrol dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Kenapa? Ya, nggak lama-lama.